Halo, apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Tentunya kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Tetap semangat menjalani hari-hari. Banyak PR, banyak pekerjaan yang dari sekolah atau juga dari rumah. Tidak masalah ya, kita tetap bersemangat. Dan terima kasih adik-adik boleh siapkan hati dan juga menyiapkan dirinya untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan sebelumnya, mari yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan dan mendengar firman hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang besar yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Hari ini kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bisa sehat, bisa kuat, terpelihara dengan baik, makanan minuman yang cukup. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami semua yang sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, memuji memuliakan Tuhan, berkati setiap kami Bapa, supaya biarlah hidup kami terus menerus memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan tepuk tangan, dengan lompat-lompat, terserah karena hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita dengarkan pujian berikut. Kasih itu
Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat-sangat berarti sekali buat kita. Sekarang bahkan juga untuk selamanya. Adik-adik, Tante punya pengalaman. Ya, karena hari ini kita mau belajar tentang jangan malu minta maaf. Kalian juga mungkin pernah punya pengalaman yang seperti ini. Waktu itu Tante sedang berjalan dan sedang memegang makanan di tangan. Ketika Tante sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan dari belakang dan mungkin dia tidak terlalu memperhatikan atau mungkin dia terburu-buru. Tiba-tiba dia menabrak Tante dan makanan yang di tangan Tante tadi itu terjatuh. Tapi adik-adik, bukannya dia minta maaf karena dia sudah menabrak dan makanan itu jatuh, tetapi malah dia memarahi Tante dan dia berkata, "Kamu itu jalannya lihat baik-baik." Seperti itu dia berkata. Tante merasa kaget. Loh, harusnya kan dia yang minta maaf. Tapi kenapa kok saya yang dimarah? Dan ada juga pengalaman yang kedua adik-adik. Ketika Tante sedang antri di sebuah minimarket. Tante sudah mau mendekati kasir. Tiba-tiba ada seseorang ibu yang tiba-tiba langsung memotong antrian itu dan dia langsung berdiri di depan Tante. Tanpa meminta maaf, tanpa berkata-kata, dengan pedenya dia langsung berdiri di depan. Dan adik-adik, Tante juga bingung. Loh, ibu ini dari mana? Kok tiba-tiba dia sudah berada di depan? Dan sebagai orang yang baik, harusnya dia minta maaf dong. Atau dia minta permisi, saya duluan ya karena saya buru-buru. Tidak masalah, kan juga pasti kita bisa mengerti. Nah adik-adik, kalian juga mungkin akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang sengaja atau tidak sengaja kalian lakukan yang menyakiti orang lain atau yang juga merugikan orang lain. Kita mau belajar jangan malu untuk minta maaf. Kalau kamu dengan tidak sengaja menabrak temanmu, kemudian dia terjatuh atau sesuatu yang dia pegang terjatuh atau apapun yang merugikan teman kalian, jangan malu untuk minta maaf. Maaf ya kawan, mari sini ku bantu. Atau kalau barangnya rusak, oh maaf ya nanti saya akan ganti. Seperti itu adik-adik. Itu perbuatan yang sangat baik ya. Jadi hari ini Tante Catherine akan bercerita tentang jangan malu minta maaf. Yuk siapkan hati kalian, jangan pergi kemana-mana dan simak cerita ini sampai selesai. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian ini sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan pujian berikut. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Bersyukur
Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Pasti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu. Sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan kami juga boleh mengerti dari apa yang kami dengarkan, secara khusus firman Tuhan pada sore hari ini yang boleh memberkati kami dan kami juga boleh siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan telinga pendengaran kami untuk mendengar firman-Mu dan menyimpan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul cerita Jangan Malu Meminta Maaf. Firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meminta maaf berarti mengaku kita bersalah. Banyak orang tidak mau meminta maaf karena yang pertama, merasa malu karena ketahuan kalau dia sudah berbuat salah. Yang kedua, takut karena kalau sudah mengaku salah nanti kena hukum. Dan yang ketiga, gengsi, merasa harga dirinya hilang atau rendah. Ini membuat banyak orang tidak mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, cerita kita sore hari ini meminta maaf. Jangan malu meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah membutuhkan sikap hati yang rendah hati, berani untuk bisa meminta maaf dan mengakui kita telah bersalah. Nah, oleh sebab itu adik-adik, sore hari ini Tante mau mengajak kita untuk belajar dari teman kita yang berani meminta maaf, mengakui kesalahannya dari apa yang sudah ia perbuat. Demikian ceritanya adik-adik. Sami dan Yoyo adalah dua kakak beradik. Mama mereka sudah sering sekali berkata supaya mereka tidak bermain di dalam kamar. Tetapi Sami dan Yoyo berkata, "Mama, nanti habis bermain kami akan merapikan kamarnya. Jadi tenang aja." Karena perkataan Sami dan Yoyo, maka kemudian Mama mengizinkan mereka bermain di dalam kamar. Awalnya Sami dan Yoyo bermain tebak-tebakan gambar. Dan kemudian asik mereka bermain. Kemudian mereka mulai lari-lari, kejar-kejaran di dalam kamar. Setelah itu mereka mulai lompat-lompat di atas tempat tidur. Semakin asik bermainnya, mereka mulai lempar-lemparan bantal. Mereka terus saling melempar bantal sampai akhirnya apa yang terjadi? Bantal yang dilempar robek.
sehingga kapas keluar dari sarungnya dan mengotori ruang kamar mereka. Melihat kapas-kapas beterbangan di dalam ruang kamar, langsung saja Sami dan Yoyo terdiam. Dan ada rasa takut di dalam hati. Karena mereka sudah melanggar dari apa yang sudah mereka sampaikan kepada mama mereka. Bahwa mereka tidak akan membuat kamar itu berantakan. Karena mamanya mereka sudah larang. Tapi mereka janji mau merapikan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kapas-kapas itu sudah berantakan, beterbangan di dalam kamar. Mereka terdiam karena takut kalau mama mereka akan marah dan menghukum mereka apabila melihat kamar mereka sudah berantakan. Mereka kemudian terduduk dan diam sejenak. Tapi kemudian Sami berkata kepada Yoyo, "Yo, mari kita rapikan kamar ini. Tadi kan kita sudah janji kalau kita akan merapikan dan membersihkan kamar ini tetap seperti sebelum kita bermain." Yoyo berkata kepada Sami, "Iya, kita akan beresin, tapi bantal yang ini, yang robek ini, kita akan buang ke dalam sampah." Tapi Sami berkata, "Jangan, kita beresin kapas-kapas ini, kita masukkan kembali ke dalam sarungnya, dan kemudian kita bawa kepada mama, minta tolong untuk dijahitkan kembali." Tapi Yoyo berkata, "Jangan, nanti kita dimarah sama mama, terus kita nanti dihukum." Sami berkata, "Kita mengaku salah saja, karena kalau kita sembunyikan bantal ini ke tempat sampah, itu berarti kita sudah berbohong. Dan pasti kita akan dihukum sama mama." Ingat firman Tuhan yang kita dengarkan di sekolah minggu. Apabila kita mengaku dosa dan salah kita, maka kita akan dimaafkan. Tapi kita juga harus janji, jangan kita ulang lagi. Kita pasti dimaafkan sama mama. Ayolah kita bereskan. Lalu akhirnya Yoyo pun setuju. Dan kemudian mereka segera bergerak merapikan kamar, kemudian mengambil setiap kapas-kapas yang telah beterbangan yang ada di kamar. Mereka kembali masukkan ke dalam sarungnya, dan setelah mereka rapikan dan bersihkan ruang kamar mereka, mereka pun mencari mama. Dan ternyata mama berada di dapur sedang membersihkan piring. Mereka datang menghampiri mama mereka dengan hati yang sedikit takut, jantung yang berdebar-debar, gemetaran. Tapi mereka berusaha untuk memberanikan diri untuk meminta maaf, mengakui kalau mereka telah melakukan kesalahan. Dengan suara yang gemetaran, mereka berbicara kepada mama. "Mama, kami minta maaf karena sudah merobek bantal ini." Mama melihat bantal tersebut, dan ketika melihat bantal yang robek itu, awalnya mama marah kepada Sami dan Yoyo.
Tapi kemudian karena melihat wajah mereka yang rasa takut, memelas juga, akhirnya hati Mama luluh melihat wajah Sami dan Yoyo dan juga sikap mereka yang berani mengakui kesalahan mereka. Dan akhirnya Mama mengambil bantal tersebut dan membawanya ke ruang tamu, mengambil jarum dan benang dan menjahitnya kembali. Lalu Mama berkata, ini bantalnya. Tetapi lain kali Mama berharap supaya Sami dan Yoyo tidak melakukan kesalahan yang sama. Sami dan Yoyo senang karena Mama tidak marah kepada mereka dan akhirnya mereka memeluk mamanya dengan penuh kasih sayang. Mama juga memeluk mereka dengan penuh kasih sayang. Adik-adik yang ada di rumah, semua kita pernah berbuat salah. Tante juga pernah berbuat salah, bahkan mungkin sering berbuat salah, baik kepada papa, mama, kakak dan adik, teman dan sahabat, terlebih kepada Tuhan. Sering berbuat salah, tetapi Tuhan mau kita berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah. Terlebih juga kepada Tuhan, kita meminta maaf, kita meminta ampun. Maka seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa kalau kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia setia, Dia pasti mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka kepada siapapun kita berbuat salah, jangan malu untuk meminta maaf. Jangan gengsi, jangan takut, tetapi miliki sikap yang berani, sikap yang rendah hati untuk meminta maaf kalau kita berbuat salah. Tentu orang yang kita telah berbuat salah kepadanya, kalau kita datang dengan rendah hati, mengakui salah kita, meminta maaf, orang tersebut pun pasti akan memaafkan kesalahan kita. Nah, jadi adik-adik, kepada siapapun adik-adik di rumah pernah berbuat salah, mungkin di sekolah, mungkin kepada orang tua di rumah, kepada kakak, abang, teman dan sahabat. Kita pernah berbuat salah, mari kita minta maaf. Mari kita mau berani mengakui kesalahan kita. Jangan malu dan jangan gengsi. Oke adik-adik, dan kita akan berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berani meminta maaf, mengakui kesalahan kita kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh belajar dari sikap kedua anakmu Sami dan Yoyo. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka datang dengan penuh keberanian, bahkan dengan sikap yang rendah hati untuk mengakui kesalahan mereka kepada mama mereka dan meminta maaf. Di dalam kehidupan kami pun Tuhan, bahwa kami juga sering sekali melakukan kesalahan kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, teman dan sahabat, bahkan juga mungkin kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Bapa yang baik, tolong kami supaya kami berani dan juga memiliki sikap yang rendah hati untuk mengakui kesalahan kami dan meminta maaf, meminta ampun dan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin hari semakin dibaharui dari setiap kehidupan kami yang tidak benar. Dan lewat firman Tuhan yang kami dengarkan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami telah diberkati dengan firman-Mu, berkati dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Kalian simak dengan baik kan? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ingat, jangan malu untuk minta maaf. Minta maaf itu tidak ada ruginya loh adik. Ya, tidak perlu bayar, tidak perlu bersusah payah, tidak sampai berkeringat kok mengucapkan minta maaf ya. Jadi belajarlah untuk memulai minta maaf. Baik adik-adik, Tante harap firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kalian semua. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, sudah memberikan pengertian yang baik bagi anak-anak kami. Hamba percaya bahwa semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman hari ini, mereka juga akan belajar untuk melakukannya di dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, bahkan juga di hari-hari yang akan datang. Ajari mereka untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai sampai di sini, dan terima kasih adik-adik sudah menyaksikan episode hari ini dengan sangat manis, sangat baik sekali di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, kemudian like, dan jangan lupa di-share kepada semua orang supaya kita terus-menerus bisa mendapatkan akan pemberitahuan akan acara Jumat Ceria ini. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan di acara Jumat Ceria bersama dengan Hotma Togu Kids Ministry. Dan sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.